Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SD Malaka Jaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk sering cuci tangan dan memakai masker apabila memang harus keluar rumah. Anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menonton video berikut ini. Disimak ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak si Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Apakah kalian mengetahui alasannya mengapa Dayu batuk-batuk? Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Mari kita pelajari materi ini bersama Ibu Guru. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, berdasarkan video yang telah kita tonton, Dayu mengalami gangguan pernapasan. Di sini kita akan membahas faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada berapa sih faktor penyebab gangguan pernapasan? Ada 3. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor penyakit. Faktor fisik. Kita mulai ya dari faktor fisik. Faktor fisik itu karena adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, bayi terlahir terlalu awal atau yang sering kita sebut sebagai prematur, belum waktunya lahir, sehingga organ pernapasannya belum sempurna dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Nah, di sini
Ibu punya contoh foto bayi prematur yang membutuhkan alat bantu pernapasan. Jadi, bayi itu biasanya ditaruh di dalam sebuah tempat sejenis tabung, dan di sini bayi tersebut masih butuh selang untuk membantu pernapasannya. Oke, itu dia faktor fisik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Jadi, ini berkaitan dengan apa yang Dayu alami pada video sebelum materi ini. Lingkungan yang kotor karena ada asap kendaraan dihirup oleh Dayu, sehingga ketersediaan oksigen menipis, sehingga Dayu merasa sesak saat bernapas. Nah, agar kalian memahami seberapa besar peran dari lingkungan dalam menyebabkan gangguan pernapasan, yuk kita baca teks Kul Desak Lantaran Jerebu berikut ini. Atau kalian bisa baca di buku tema 2, halaman 53 sampai 54. Nah, sudah dibacakan teks Kul Desak Lantaran Jerebunya? Dari bacaan Kul Desak Lantaran Jerebu tersebut, banyak informasi yang telah kalian dapatkan. Sekarang, ubahlah informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ikutilah contoh di buku tema 2 halaman 54 sampai 55. Oke, selanjutnya kita ke faktor yang ketiga, yaitu faktor penyakit. Apa sih faktor penyakit? Faktor penyakit ini karena banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ibu akan memberi contoh beberapa penyakit. Nah, ini influenza. Pasti dari kita beberapa sering mengalami flu. Terus yang kedua adalah asma. Jadi penyakit asma ini yang membutuhkan alat bantu bernapas kalau penyakitnya datang. Dan yang ketiga kanker paru-paru. Ini adalah penyakit yang paling berat di sistem pernapasan. Baik, Ibu akan kasih satu contoh penyakit pernapasan, yaitu penyakit asma. Apa sih penyakit asma itu? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, penyakit asma ini mempunyai beberapa gejala awal, yaitu 1. Batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Dan yang kedua, sesak napas. Ketiga, napas berbunyi, terdengar jika menghembuskan napas.
Jadi saat penderita asma ini menarik napas, itu akan terdengar bunyi nyik. Nah, itu dia merupakan gejala awalnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Nah, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Biasanya, saat pengidap asma mengalami gejala berat, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Apa sih gejala beratnya asma? Yang pertama, serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman untuk pengidap asma adalah keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Nah, kalau sudah mengalami gejala beratnya asma, pengidap asma ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau yang tadi di atas akan mengancam jiwa. Nah, kan kita semua sudah paham tentang penyakit asma. Jadi, berdasarkan informasi yang kalian dapat tentang penyakit asma, jawablah pertanyaan di buku tema 2 halaman 58. Oke, kalau kita sudah selesai dengan penyakit asma, kita lanjut ke ayo kita menari. Kita istirahat dari penyakit pernapasan, kita akan menari. Kita lihat ya. Yang pertama, ibu punya tari topeng. Tari topeng ini biasanya berasal dari DKI Jakarta atau daerah sekitar Jawa Barat juga banyak menarikan tari topeng ini. Lihat baik-baik gambar tari topeng ini. Biasanya tari topeng menggunakan peralatan untuk menari, peralatan atau properti. Kalian bisa melihat dari gambar ini, peralatan atau properti apa yang mereka gunakan dalam menari topeng. Dilihat baik-baik ya. Para penari-penari ini memegang atau menggunakan peralatan apa dalam tariannya. Oke. Yang kedua adalah tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring juga terkenal tarian yang menggunakan properti. Sekarang kalian amati properti apa yang digunakan dalam tari piring ini. Bisa terlihat jelas dari gambar ini properti apa yang digunakan. Selanjutnya adalah tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak ini juga terkenal tari yang menggunakan properti. Bisa dilihat para penarinya memegang atau menggunakan properti. Silakan diamati properti atau peralatan apa yang digunakan oleh para penari rangguk ayak ini. Sudah? Nah, setelah kalian memerhatikan tari topeng, tari piring, dan tari rangguk ayak, properti apakah yang mereka pakai dalam menari? Tuliskan di buku tulis tema ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat buku tema 2 halaman 60. Ya, itulah pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Jangan lupa seluruh tugas dikerjakan dengan tulisan yang rapi di buku tulis tema menggunakan tinta pulpen berwarna hitam. Ibu ulangi ya tugas-tugasnya. Yang pertama,
tentang membuat kalimat tanya dari teks Kul desak lantaran jerebu. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari teks atau informasi penyakit asma. Yang ketiga, peralatan atau properti dalam tari kreasi daerah. Itulah kegiatan 1 hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.